Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Black Adam. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan sekitar tahun 2600 sebelum Masehi, lebih tepatnya di Kandak. Wilayah Kandak sangat begitu berkembang pesat sampai berabad-abad lamanya, hingga akhirnya seorang raja bernama Akhtan mendatangi Kandak. Ia menyuruh pasukannya untuk mengambil alih wilayah dan memperbudak rakyat Kandak untuk menambang sebuah batu kuat, yang disebut Eternium. Bukan tanpa sebab Raja Akhtan berniat menciptakan mahkota sabak yang bisa membuatnya jauh lebih kuat bahkan lebih dari kekuatan iblis yang sangat mengerikan, dan untuk membuat mahkota itu ia harus membutuhkan batu Eternium. Pada suatu hari seorang budak bapak tua berhasil menemukan batu Eternium, yang membuat budak lain mencoba untuk merebut batu itu dari bapak tua tadi, dengan harapan mendapatkan hadiah dari sang raja. Seorang bocah laki-laki bernama Hurut, ia lalu muncul membebaskan bapak tua dan mengantarkannya ke prajurit untuk menyerahkan batu tersebut, akan tetapi bukannya mendapatkan hadiah budak itu malah ditusuk dan dilempar ke bawah tebing. Seseorang kemudian datang, dan menarik Hurut sambil memintanya agar tidak mencoba menjadi pahlawan, apalagi sampai ikut campur dalam urusan budak lain. Namun Huruf merasa kasihan terhadap rakyat Kandak, dan sudah jelas bahwa Raja Akhtan tidak adil menurut Hurut. Kemudian Hurut merebut Eternium kembali dan kabur dari kejaran para prajurit, tetapi akhirnya Hurut tertangkap juga, kemudian Hurut dibawa untuk dijatuhi hukuman mati. Saat hendak dieksekusi, Hurut membuat tanda segitiga menggunakan tangannya yang diikuti oleh budak lain. Ketika senjata hampir mengenainya, Hurut secara tiba-tiba menghilang, dan muncul di hadapan para dewan penyihir. Para penyihir ini memilih Hurut sebagai juara dan ia diberikan kekuatan Shazam sehingga kini Hurut menjadi pahlawan super. Ketika mahkota sabak telah selesai dan Adam langsung datang ke istana serta menghancurkan istana itu beserta raja dan prajurit di dalamnya, bukannya menjadi pahlawan, Adam malah menggunakan kekuatannya untuk membunuh Raja Akhtan. Sebelum akhirnya Adam menghilang untuk selama-lamanya. Adegan berlanjut di masa sekarang, di mana Kandak masih dalam masa kesulitan karena jatuh di tangan para sindikat tentara bayaran, yang disebut Intergang. Di sudut kota Kandak, Sektor 5, pria yang sedang mengendarai mobil van dihadang oleh petugas Intergang di pos keamanan. Rupa-rupanya petugas itu sedang mencari buronan wanita yang bernama Adriana Thomas. Tetapi pemeriksaannya itu terganggu karena ada seorang bocah bernama Amon yang sengaja menabrak petugas, sehingga ketiga pria itu bisa lolos tanpa pemeriksaan. Setelah lolos, tiga pria itu ternyata diam-diam membawa Adriana, sedangkan Amon adalah putra dari Adriana, yang juga ikut membantu agar mereka lolos dari pos keamanan petugas. Tiga pria itu adalah Karim, kakak Adriana, Samir, dan Ismail. Mereka melanjutkan misi rahasianya dengan pergi ke sebuah goa, yang digadang-gadang sebagai tempat tersimpannya mahkota sabak. Untuk tujuan penelitian di sana Adriana, Samir, dan Ismail pergi masuk ke dalam goa. Sementara Karim menunggu di dalam mobil, setelah cukup lama di dalam goa, Karim yang sedang di dalam mobil dikejutkan dengan kondisi Samir yang sudah terkapar akibat terlempar sesuatu dari dalam goa. Kemudian disusul dengan anggota Intergang. Anggota itu menembak Samir, dan anggota Intergang menangkap Karim. Sementara di dalam goa, Adriana dan Ismail menemukan prasasti di lantai, berupa tulisan mantra kuno yang menyebutkan bahwa jangan sebutkan mantra ini agar Black Adam mengalami tidur panjang tanpa mimpi untuk selamanya. Tidak jauh dari tulisan tersebut, Adriana dan Ismail akhirnya menemukan mahkota sabak yang melayang di antara dua batu besar. Namun setelah Adriana mengambil mahkota itu, tiba-tiba dia Intergang datang menyergap mereka. Karena tidak mau menyalahi Karim dan Ismail, Adriana pun menyerahkan dirinya tepat di atas tulisan mantra tadi, lalu ia berpura-pura menyampaikan pesan kepada putranya, yang mana pesan itu sebenarnya adalah mantra untuk membangunkan Black Adam dengan mengatakan Shazam. Seketika itu juga petir menyambar goa dengan disusul munculnya Black Adam. Salah satu anggota Intergang lalu mendekati Black Adam untuk menyuruhnya untuk menunjukkan tangannya, namun tak Adam langsung mencekiknya dan menghancurkan prajurit itu dengan kekuatan petir yang ia miliki.
Melihat hal itu para anggota kemudian menembak Black Adam, tetapi peluru yang ditembakkan sama sekali tidak menembus kostum maupun kulit Adam. Kemudian Adam menghabisi para anggota Intergang dengan kekuatan supernya. Ia juga menyelamatkan Adriana dari runtuhan batu besar, yang membuat Adriana berpikir bahwa Adam adalah pahlawan Kandak. Adriana dan Karim lalu pergi dari sana, meninggalkan Ismail sambil membawa mahkota sabak, sedangkan Black Adam dikepung oleh militer Intergang. Saat keluar dari dalam goa, ratusan anggota Intergang kemudian mulai menyerang Black Adam, tetapi Black Adam menunjukkan kekuatan supersoniknya, di mana ia melempar helikopter ke arah helikopter lain. Kemudian menyetrum puluhan anggota geng dan memainkan bahan peledak yang menyebabkan ledakan besar pun terjadi. Setelah mengalahkan para Intergang, Black Adam mendekati mobil Adriana, tetapi di saat itu juga salah satu anggota yang masih hidup diam-diam menembakkan rudal Eternium ke arah mereka. Namun untungnya Adam berhasil menangkap rudal tersebut, dan rudal itu meledak di perutnya sendiri. Rudal itu ternyata bisa melukai Adam, karena rudal mengandung Eternium, yang artinya kelemahan Black Adam adalah Eternium. Adam kemudian membunuh anggota itu. Adam berniat pergi dari sana, tetapi sayangnya ia jatuh tak tersadarkan diri karena lukanya yang terlalu parah. Merasa kasihan, Adriana pun memutuskan untuk membawa Adam pulang ke apartemennya. Adegan beralih ke Ismail, yang ternyata masih hidup dan yang lebih mengejutkannya lagi, ia ternyata secara rahasia memimpin para Intergang dan ingin mendapatkan mahkota sabak. Ini tidak hanya Adriana yang menjadi penghalang untuk mendapatkan mahkota itu tetapi juga kembalinya superhero Kandak yaitu Black Adam. Adegan selanjutnya, pemerintah Amerika sekaligus pemimpin pasukan berani mati, bernama Amanda Waller mengetahui tentang insiden ini, dan menghubungi Carter atau Hawkman. Ia menyampaikan tentang kekacauan yang ditinggalkan Adam. Carter pun segera mengumpulkan timnya yang disebut Justice Society of America, yang terdiri dari Maxine alias Cyclone dengan kekuatan yang bisa memanipulasi angin dan suara. Lalu ada Rothstein atau Atom Smasher yang bisa mengubah tubuhnya menjadi besar, ia diwarisi dari pamannya. Kemudian juga ada Ken Nelson atau Dr. Fate, dengan helm magisnya yang sangat kuat. Mereka lalu pergi menuju Kandak, menggunakan pesawat canggih yang tidak mudah dihancurkan. Sementara itu Black Adam terbangun di kamar Amon. Ia yang terobsesi dengan superhero Justice League. Dan ia sangat terkejut saat melihat kekuatan Adam. Begitu terbangun dan Adam terkejut melihat pantulan di cerminnya, ditambah lagi pernyataan Amon bahwa Adam sudah tertidur selama 5.000 tahun. Ia pun berjalan ke jendela, di mana Adam melihat kondisi Kandak yang sekarang berbeda jauh tak seperti semasa ia hidup. Adam lalu berjalan melewati tembok dan bertemu dengan Adriana serta Karim. Adriana menjelaskan bagaimana kondisi keadaan sekarang yang diambil alih oleh Intergang. Para Intergang itu yang memiliki senjata, dan kendaraan canggih membuat para warga tak mampu untuk mengalahkan mereka. Karena kondisi seperti inilah, Adriana meminta Adam untuk kembali menjadi pelindung Kandak, serta menyingkirkan para Intergang. Namun Adam menegaskan kalau dirinya bukanlah seorang pahlawan. Kemudian Adam terbang ke kota untuk melihat patungnya yang besar, terpampang di tengah perkotaan. Sementara itu, Amon yang ingin membuktikan bahwa pahlawan Kandak sudah kembali, sengaja mencari keributan dengan para Intergang. Hal itu membuat Adam langsung turun tangan untuk membela Amon, dan menghajar para anggota Intergang tersebut. Di saat Adam sedang membawa dua anggota Intergang ke udara, pesawat Justice Society pun tiba-tiba datang, di mana Hawkman serta Dr. Fate keluar dari pesawat untuk menyelamatkan kedua anggota Intergang yang sengaja dijatuhkan oleh Adam. Setelah berhasil menyelamatkan dua anggota Intergang, keberadaan mereka malah kurang disenangi oleh para warga Kandak, karena bangkitnya pahlawan Kandak sangat membantu untuk mengalahkan para Intergang. Karena perdebatan itulah Adam serta Hawkman susah payah meladeni kekuatan Black Adam, dan Dr. Fate pun ikut berkelahi juga. Dr. Fate memerintahkan Cyclone dan Smasher untuk turun membantu mengalahkan Black Adam, namun meskipun begitu mereka sama sekali tidak membuat Adam melemah. Sampai akhirnya Smasher merubah tubuhnya menjadi besar lalu memukul Adam dari belakang dengan kepalan tangannya, tetapi hal itu tak bertahan lama.
Adam lagi-lagi bangkit lalu memukul Smasher, sampai ia tak tersadarkan diri. Setelah itu Adam pergi ke istana Kandak yang kini sudah terbengkalai. Dr. Fate kemudian memilih fokus mengejar Adriana karena merasakan keberadaan mahkota Saba di tasnya. Namun hal itu malah membuat Adriana semakin marah mengingat selama 27 tahun warga Kandak terintimidasi oleh para intergeng, tetapi tidak terlihat pun satu pahlawan yang menghentikannya sampai akhirnya muncullah Black Adam, dan dengan mudahnya Justice Society malah ingin menghentikan Black Adam. Hawkman lalu mengungkapkan kebenaran ke Adriana, bahwa Adam sebenarnya bukanlah pahlawan, melainkan hanya seorang yang hilang kendali serta sangat kuat. Menyadari hal itu Adriana serta anggota Society pun menemui Adam, untuk menanyai fakta sebenarnya yang baru saja diceritakan oleh Hawkman. Setelah bertemu, Adam menceritakan kisahnya di mana saat Adam mendapatkan kekuatannya ia memilih balas dendam kepada King Acton. Ia melepaskan kekuatannya untuk membunuh Acton, namun kekuatannya itu tidak terkendali hingga akhirnya menghancurkan istana raja, bahkan hampir memusnahkan sebagian wilayah Kandak. Karena itulah para dewan penyihir menghukumnya dengan memenjarakan Adam di goa, di tempat Adriana menemukannya. Sementara itu Amon yang membawa mahkota Sabak, sesampainya di rumah, ia mendapati Ismail berada di sana. Ismail yang kini mengincar mahkota itu langsung menodongkan pistolnya ke Amon. Tapi Kamir segera menyerang Ismail agar Amon bisa melarikan diri. Sayangnya Kamir tertembak oleh Ismail di bagian perutnya. Para intergeng lalu memburu Amon untuk mendapatkan mahkota Sabak, sedangkan Amon mencoba menghubungi ibunya kalau dirinya sedang dikejar-kejar oleh Ismail serta intergeng. Adriana pun meminta kepada Adam untuk menyelamatkan putranya. Tanpa lama-lama, Adam pun pergi ke apartemen untuk mengamankan Amon dan ia memberi pukulan ke intergeng. Di saat Adam sibuk memukuli intergeng, Ismail berhasil mendapatkan Amon, tetapi tidak berhasil mendapatkan mahkota tersebut. Jadi Ismail pun membawa kabur Amon sebagai bahan sanderaan dengan menggunakan kendaraan motor melayang yang memiliki kecepatan super. Menyadari kalau Amon diculik, Adam pun mengesampingkan yang lainnya, dan terbang mengejar Ismail. Beberapa kali Adam menangkap anggota intergeng namun sayangnya ia tidak menemukan keberadaan Amon. Adam lalu mengejar salah satu kendaraan motor yang terbang dengan kecepatan super, sampai akhirnya ia berhasil menangkapnya, dan jatuh di negeri Cina. Namun lagi-lagi, sayangnya Amon tidak ditemukan oleh Adam, dan ternyata Amon berada di dalam truk yang sedang menuju ke tambang milik intergeng. Adegan berlanjut ke Dr. Fate yang pergi ke rumah Adriana. Di sana ia menemukan Karim yang tergeletak di lantai dengan luka tembak di bagian perutnya. Dr. Fate mengatakan bahwa Karim akan baik-baik saja. Dr. Fate meramal bahwa kematian Karim bukanlah ditembak, melainkan tersengat listrik. Setelah itu Dr. Fate, Adriana, Adam, serta Hawkman kembali berkumpul di rumah Adriana, dengan dua tawanan intergang. Adam pun segera membawa dua anggota intergeng itu ke awan untuk diinterogasi tentang keberadaan Amon. Jika mereka tidak menjawab pertanyaannya, maka Adam akan menjatuhkannya mereka begitu saja. Salah satu dari mereka menjawab bahwa Ismail membawa Amon ke sebuah tambang milik mereka. Setelah mendapat jawaban, Adam malah menjatuhkan keduanya begitu saja. Hal itu membuat Hawkman kesusahan, karena ia harus menyelamatkan dua anggota tersebut. Lalu Hawkman memprotes tindakan Adam yang selalu gegabah dalam melawan musuh. Mereka pun berkelahi, hingga menghancurkan kediaman Adriana. Sampai akhirnya Adam tak sengaja memukul sebuah lemari yang di dalamnya terdapat mahkota Sabak yang disembunyikan oleh Amon. Mereka semua kemudian terbang menuju ke tambang intergang. Di tengah perjalanan, Adriana dan Cyclone menafsirkan tulisan yang ada di pinggiran mahkota, yang berbunyi hidup adalah satu-satunya jalan menuju kematian. Sementara itu Dr. Fate mengatakan tentang visi dari helmnya kepada Hawkman, di mana ia melihat Hawkman akan mati dalam pertempurannya kali ini. Meskipun begitu Dr. Fate berharap akan ada cara untuk mengubah masa depan, sehingga dapat mencegah terbunuhnya sahabatnya yakni Hawkman. Ketika mereka hampir sampai ke tambang, Hawkman membuat sebuah rencana untuk mengepung intergang, tetapi saat mereka semua berunding, ternyata Adam malah sudah sampai di tambang lebih dulu, serta menghancurkan beberapa fasilitas tambang.
Ia lalu menemukan Amon beserta Ismail, tetapi mereka ada di dalam sebuah perisai Eternium yang tidak bisa ditembus oleh Adam, Adriana dan tim Justice Society, kemudian datang untuk bernegosiasi. Setelah mencapai kesepakatan, Adriana memberikan mahkotanya kepada Ismail, dan meminta Ismail untuk melepaskan Amon. Namun bukannya melepaskan Amon, Ismail malah ingin menembak Amon. Ia lalu mengungkapkan identitasnya yang ternyata keturunan terakhir dari Raja Akhten. Alasan Ismail merebut Sabak, yaitu untuk menjadi raja dan menguasai wilayah Kandak. Selanjutnya begitu Ismail menekan pelatuk pistolnya, dan Adam segera bertindak untuk menangkis peluru yang ditembakkan Ismail ke arah Amon, sedang tim lainnya menyelamatkan Amon dan Adriana. Kemudian Adam lalu mendatang dengan kekuatan supernya tepat saat Ismail memakai mahkotanya dan Ismail menyebutkan sebuah mantra. Kemudian ledakan pun terjadi. Setelah ledakan berakhir, Adam langsung pergi kembali ke Istana Kandak, yang kemudian disusul dengan Hawkman, sedangkan Atom dan Cyclone berhasil menemukan mahkota Sabak serta mayat Ismail dengan kondisinya sangat hangus terbakar. Di istana, Hawkman menanyakan tentang latar belakang Black Adam. Adam lalu menjelaskan bahwa Hurut merupakan pahlawan Kandak yang dipilih oleh para dewan sihir, yang sebenarnya setelah mendapatkan banyak kemenangan dan menyelamatkan banyak orang, Raja Akhten memerintahkan prajuritnya untuk membunuh orang yang sangat dicintai Hurut, yaitu kedua orang tuanya, atau yang tak lain lagi adalah Adam dan istrinya, jadi untuk membuat ayahnya tetap bertahan hidup. Kemudian Hurut memberikan kekuatannya ke Adam dengan mengucapkan kalimat Shazam. Sayangnya setelah kekuatan itu berpindah ke tubuh Adam, Hurut terbunuh oleh panah prajurit Raja Akhten. Hal itu pun membuat Adam marah besar sehingga ia membunuh Raja Akhten tanpa ampun, sampai ia tidak menyadari bahwa kekuatannya itu hampir membuat kandang hancur. Patung yang terlihat di kota Kandak itu juga ternyata bukanlah Adam melainkan anaknya yakni Hurut. Mengingat kalau dirinya sudah membawa kehancuran tanpa melindungi Kandak, Adam dengan sengaja menyerahkan dirinya ke Justice Society serta melepaskan kekuatannya dengan menyebut Shazam. Para anggota Justice Society itu pun lalu membawa Adam ke penjara bawah laut untuk ditahan, dan mempercayakan kepala penjara bernama Emilia Harcourt untuk menidurkan Adam, di mana di sana ternyata terdapat banyak sekali manusia super seperti Adam yang sedang ditahan. Setelah itu tim Justice Society membawa Adriana dan Amon kembali ke tanah Kandak. Di tengah perjalanan, Smasher dan Cyclone tahu bahwa Amon adalah fans berat superhero, jadi mereka pun memberi jubah untuk diikatkan ke leher Amon agar terlihat seperti superhero. Sementara Dr. Fate kembali mendapatkan penglihatan kalau Hawkman akan meninggal dalam pertempuran kali ini, padahal misi mereka sudah selesai dan Adam sudah ditahan. Di ruangan lain Adriana dan Cyclone terlihat sedang mengamati kembali arti dari tulisan yang ada di mahkota Sabak. Adriana lalu mengaitkannya dengan mitologi Kandak, kalau neraka merupakan cerminan dari diri sendiri, jadi mereka melihat tulisan tersebut secara terbalik layaknya cermin, dan mengartikannya dengan kalimat yang berbunyi kematian adalah satu-satunya jalan menuju hidup. Dari situlah mereka berusaha mengartikan bahwa Ismail sengaja menculik Amon, karena ia tahu kalau Adam akan membunuhnya, karena kematian Ismail merupakan jalan satu-satunya menuju kehidupan. Kemudian Ismail yang sudah berada di neraka dipertemukan oleh iblis yang disebut sebagai neraka iblis. Itu pun mengubah Ismail menjadi iblis Sabak, sosok iblis bertanduk merah besar yang sangat kuat. Kemudian ia dikirim ke bumi untuk menjalani tugasnya untuk menghancurkan kehidupan di bumi. Hawkman serta Dr. Fate yang menyadari kemunculan Sabak pun kembali ke Kandak, dan segera menyerang Sabak. Namun Sabak sangat cepat serta kuat dalam mengendalikan kemampuannya. Ia berhasil menjatuhkan pesawat Justice Society, yang membuat Hawkman serta tim lainnya turun tangan untuk bertarung melawan Sabak. Pertarungan itu dengan mudah dimenangkan oleh Sabak. Dr. Fate segera mengunci istananya dengan cermin magisnya. Setelah itu ia memutuskan pergi melawan Sabak sendirian sebagai pengganti kematian Hawkman. Dr. Fate memberitahu Hawkman bahwa dirinya ingin mati setelah sekian lama tidak mati-mati karena memakai helmnya. Hal itu membuat Hawkman merasa sedih, karena Dr. Fate adalah rekan yang sangat baik serta menjadi sahabatnya. Kemudian Sabak membangkitkan pasukan dari neraka untuk meneror warga Kandak, sedang Adriana, Karim dan Amon mengumpulkan para warga melawan pasukan neraka tersebut secara bersama-sama. Dr. Fate lalu pergi menghadapi Sabak,
dengan menggunakan jurus menduplikat dirinya. Ia juga berkomunikasi dengan Black Adam, melalui telepati untuk memberitahunya tentang kemunculan Iblis Sabak. Hanya Adam yang bisa mengalahkan Iblis Sabak. Dengan dibantu Dr. Fate, Adam pun langsung bangkit, kemudian menghadapi para penjaga. Tanpa kekuatannya, Adam lalu berenang menuju daratan, tetapi ia malah berakhir pingsan karena terkena beberapa tembakan. Di dalam kondisi setengah sekarat, Adam melihat bayangan istrinya serta Hurut, namun Hurut memberitahu ayahnya bahwa waktunya belum tepat, karena Adam seharusnya yang berada di daratan untuk menyelamatkan Kandak. Adam pun langsung mengucapkan Shazam, dan ia kembali mendapatkan kekuatannya sebagai Black Adam. Kembali ke Kandak, Sabak akhirnya berhasil mengalahkan Dr. Fate, yang hanya menyisakan helmnya saja. Perisai itu pun mulai memudar yang membuat Hawkman dan yang lainnya bisa masuk ke dalam untuk melawan Sabak, tetapi Sabak lebih dulu membuat ledakan energi yang mengakibatkan ketiganya terpental. Bersamaan dengan itu Adam muncul dan mengajak duel Sabak. Adam kini memiliki jubah dan dilengkapi warna emas yang menandakan Adam masih memiliki jiwa kepahlawanan. Dalam pertempuran sengit itu Sabak beberapa kali menggunakan kesaktiannya ke Adam, yang membuat Adam mulai kewalahan untuk melawannya. Ketika pandangan Sabak fokus ke arah Adam, Hawkman tiba-tiba muncul sambil menusukkan besi ke dada Sabak, tetapi sayangnya Sabak menyerang balik Hawkman dengan menusukkan besi itu ke tubuh Hawkman, yang membuat Hawkman mati seperti dalam ramalan Dr. Fate. Namun ternyata itu hanya ilusi Hawkman saja, karena Hawkman menggunakan helm Dr. Fate yang pernah ia pelajari tentang trik bayangan ini dari Dr. Fate. Dengan 1000 bayangannya Hawkman kemudian mendorong Sabak ke kursi tahta dan menahannya, sedangkan Adam muncul dari belakang sambil menarik tanduk Sabak. Adam lalu membawa Sabak terbang dan menggunakan kekuatannya untuk membelah Sabak menjadi 2 bagian, sampai akhirnya Sabak tewas, serta menyebabkan para pasukan neraka halang seketika. Setelah berhasil memenangkan pertempuran melawan Sabak, tim Justice Society yang kini tinggal 3 orang berpamitan dengan Black Adam, dan memberitahu Adam bahwa mereka akan pergi, sementara warga Kandak bergembira atas kemenangan Black Adam. Adam kemudian duduk di kursi tahta untuk menjadi pemimpin Kandak, tetapi ia merasa tidak nyaman dan menghancurkan kursi tersebut. Adam memberitahu Adriana kalau dirinya tidak ingin menjadi pahlawan serta pemimpin, dan lebih memilih menjadi seorang pelindung. Ia juga memberitahu Adriana kalau nama sebelumnya Adam terlalu kuno, jadi sekarang ia berubah namanya menjadi Black Adam. Di akhir film kita akan melihat sebuah drone yang dikirim oleh Amanda Waller untuk menemui Black Adam. Waller lalu memperingati Adam agar tidak membuat masalah lagi, terutama di luar Kandak, atau jika tidak, maka Waller akan mengirim makhluk yang bukan dari bumi untuk menghajar Black Adam. Tanpa rasa takut Adam malah menantang Waller untuk melakukannya dan mengakhiri percakapan dengan ledakan drone-nya. Dari balik asap tersebut kemudian muncul sosok yang mendekati Adam dan ternyata itu adalah Superman. Film pun berakhir. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Black Adam. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.